Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak jamaah sholat subuh yang insya Allah semuanya dimuliakan Allah di dunia wal akhirah. Amin. Alhamdulillah kita sudah bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Jangankan sholat subuhnya, sholat sunnah qabliyah subuhnya saja itu khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisi-isinya. Apalagi sholat subuh berjamaahnya. Mudah-mudahan kita berharap kepada Allah terima segala amal ibadah kita dan diampuni segala dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak yang berbahagia, biasanya kalau tarawih itu tiap sebagian tempat lah, kalau habis 2 rakaat biasanya ada disebutkan sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Cuman ada bedanya. Kalau Sayyidina Abu Bakar biasanya disebut radhiyallahu anhu. Ketika Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kecuali Sayyidina Ali, sebutannya bukan radhiyallahu anhu tapi karramallahu wajhah. Allah muliakan wajahnya. Kenapa Ustaz kok ini beda? Para ulama menyampaikan minimal ada 2 alasan. Kenapa yang lain radhiyallahu anhu sedangkan Sayyidina Ali ini karramallahu wajhah? Alasan yang pertama, di antara 4 sahabat ini, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum ajma'in, cuman Sayyidina Ali saja wajahnya yang tidak pernah sujud kepada berhala. Karena masuk Islamnya sejak dari kecil, beda dengan sahabat yang lainnya. Maka disebut karramallahu wajhah, Allah muliakan wajahnya. Alasan yang kedua, Sayyidina Ali ini disebut karramallahu wajhah karena memang beliau ini sama sekali tidak pernah melihat kemaluannya sendiri, apalagi kemaluan orang. Di masjidnya angkat tangan yang nggak pernah lihat kemaluannya. Lihat semuanya Pak. Itu kalau buang air, orang yang suka lihat kemaluannya itu nanti Allah cabut hafalannya. Maksudnya kurang daya ingatnya. Makanya Hafiz itu jarang lihat kemaluannya sendiri. Nggak tahu imam kita nih. Nah itu, kalau suka lihat kotorannya itu yang warna kuning itu, maka biasanya kuning lah giginya. Yang kuning-kuning gigi introspeksi lah. Nah, subuh ini saya ingin cerita dikit nih. Ketika Rasulullah kumpul dengan para sahabat, ini nggak terlalu lama nih subuh nih, karena mau kerja semuanya. Betul Pak? Betul. Ketika kumpul dengan para sahabat, Rasulullah ini minta, siapa di antara kalian yang mau bercerita di hadapanku nih? Cerita sedih sama cerita lucu. Siapa? Semuanya hening. Yang angkat tangan cuma Sayyidina Umar bin Khattab. Saya ya Rasul. Silakan. Cerita apa nih? Cerita lucu dulu ya Rasulullah. Oh, silakan. Gimana ceritanya? Dulu ya Rasul, waktu kami masih kafir, masih menyembah berhala, itu kami membuat Tuhan kami itu kami bikin dari gandum. Kami bentuk dari gandum, kami sembah. Nah, karena kami ini miskin, kami kelaparan ya Rasul. Lihat Tuhan ini menggoda sekali nih Tuhan. Maka kami copot tangannya, kami copot hidungnya. Akhirnya Tuhan yang kami bikin, kami makan sendiri. Tertawalah para sahabat yang lain, senyum Rasulullah SAW. Lalu kata Rasul, bagaimana cerita sedihnya? Nah, cerita sedihnya ya Rasul begini. Dulu waktu saya punya anak perempuan, anak saya itu saya bawa ke padang pasir. Saya gali itu tanah. Setiap saya menggali tanah, itu tanahnya kena baju gamis saya nih. Kan orang menggali kan biasanya kena tuh Pak ya. Anak kecil perempuan saya itu setiap melihat kotoran tanah itu kena baju saya ya Rasulullah, dibersihkannya. Padahal lubang yang saya gali untuk mengubur anak saya hidup.
menangis Rasulullah, menangis para sahabat, menangis pula Sayyidina Umar bin Khattab. Tapi poinnya adalah di mana sekarang makamnya Umar bin Khattab. Ternyata makamnya Umar bin Khattab sekarang berdampingan dengan Nabi Muhammad SAW. Berdampingan pula dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Saya yakin di sini tidak ada yang pernah membunuh anaknya hidup-hidup. Umar itu Pak, mandi pakai air Arab. Ada di sini mandi pakai air sabu. Orang no. Senakal-nakalnya paling diminum ya kan, atau dihirup atau gimana itu hitam, sabu, magadon, cimeng, triple X, vodka, KTI, bir, kopi miring, apa? Mana ada orang? Nggak ada yang mandi pakai air Arab. Umar mandinya air Arab. Anak dibunuh hidup-hidup, sekarang kuburnya berdampingan dengan Nabi Muhammad SAW. Kalau bapak masuk Masjid Nabawi, ziarah ke makam Rasulullah, maka bapak akan ziarah juga ke makam Sayyidina Abu Bakar, ziarah pula ke makam Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Di situ makamnya berdampingan Rasulullah. Padahal orangnya ini pernah membunuh anaknya, pernah mandi dengan air Arab, bukan hanya mabuk, airnya dimandikan. Tapi sekarang dimuliakan oleh Allah, dimuliakan oleh Rasulullah, dimuliakan oleh penduduk langit, dimuliakan pula oleh penduduk bumi. Kenapa? Jawabannya satu, Sayyidina Umar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka subuh kali ini saya yakin di tempat ini tidak ada satupun yang lepas daripada dosa. Semuanya pasti pernah berdosa. Tinggal mau atau tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mumpung pertengahan Ramadan. Awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu 'itqun minan nar. Ramadan itu 10 awalnya rahmat, 10 pertengahannya ampunan, 10 akhirnya 'itqun minan nar, pembebas daripada api neraka. Kita sekarang berada di pertengahan ampunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka selama kita bertaubat kepada Allah, pasti Allah terima taubat kita. Sahasta sejengkal kau mendekatiku, kata Allah, sahasta aku meraihmu. Berjalan kau ke arahku, berlari aku mendekatmu. Sujud kau menangis kepadaku, tersenyum aku melihatmu. Maka bertaubatlah kepada Allah. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita. Allah terima segala amal ibadah kita. Dan mudah-mudahan dikumpulkan di dunia, dikumpulkan pula di surganya. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.